dua kali ya ikut rapat workstream gitu, agak bertanya-tanya begitu. Jadi sendiri yang mengikuti saja masih ini apa ya? Apa ya? Saya tahu ini adalah kalau bagi saya sendiri ini seperti peluang begitu kan untuk memastikan ketelusuran begitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lain yang apa sih namanya belum mengikuti secara penuh ini punya apa ya? Punya kegelisahan, punya pertanyaan besar gitu. Jadi sebenarnya eh tujuan pertemuan yang paling utama hari ini sebenarnya memahami national dashboard dan apakah kita dari koalisi nasional NGO CSO untuk UDR di Indonesia itu bisa memberikan entah masukan, entah apa ya saran begitu terkait ini gitu. Saya nggak akan berlama-lama karena saya tahu Mbak Dia sangat singkat, jadi kita akan mempergunakan waktu 2 jam ini dengan baik. Silakan Mbak Dia. Oke, oke, terima kasih Mbak Olvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku nengoknya kemana? Bahannya nanti di sini ya. Oke, oke, oke. Ya, em, pertama terima kasih apa ngundang dan kesempatan untuk bisa ngobrol. Walaupun ini waktunya sebentar, nih kalau saya udah kesiangan. Iya, maklum ya kalau rapat, apalagi misalnya dengan komentar itu jam 8 udah mulai. Nah, kawan-kawan semua, ya terima kasih dan saya mungkin ini saya harap sih ini diskusi terkait apa yang kawan-kawan ingin tahu apa sih National Dashboard. Mungkin saya sedikit jelaskan sejarahnya ya. Jadi National Dashboard ini diinisiasi pemerintah Indonesia ini tahun lalu. Jadi pada saat UDR, jadi UDR lahir tahun lalu dan kita memulai dengan pertemuan Joint Task Force antara Indonesia, Malaysia, dan Indonesia. Ada 3 hal sebetulnya yang menjadi bukan komplain tapi menjadi hal yang critical issue dari pemerintah Indonesia, terutama terhadap kebijakan UDR. Yang pertama adalah terkait dengan country benchmarking. Jadi UDR ini sebetulnya tahun ini dia akan keluarkan, tapi karena dipospon kelihatannya memang rencana pospon ini pospon 1 tahun ini pasti mereka bahkan keluarkan hasil kajian tentang benchmarking itu Juni tahun depan. Apa itu country benchmarking? Country benchmarking ini EU sebagai negara EU sebagai negara yang menetapkan regulasi ke member countries-nya itu mereka akan membuat semua semua negara produsen yang akan masuk ke EU dikategorikan menjadi 3. Negara yang high risk, standar risk, atau low risk. Nah, ketiga itu adalah country performance. Jadi bukan per komoditi. Bukan per komoditi, tetapi untuk semua komoditi dan untuk satu negara. Jadi once kita dicap sebagai high risk, kita akan punya hambatan luar biasa untuk perdagangan ke bukan hanya ke ini, bukan hanya ke mana, ke Eropa, tapi juga ke negara lain karena itu adalah country performance. Nah, yang kedua yang kita komplain juga kepada ini ke dalam UDR ini adalah terkait dengan mereka menolak semua skema sertifikasi. Jadi sertifikasi FPLK, FSC, ISPO, RSPO, ASCC, semua skema yang selama ini menjadi untuk mendrive perbaikan tata kelola dan tata kelola di usaha-usaha sawit, kayu dan yang lainnya itu tidak mereka pakai. Mereka akan mengeluarkan due diligence standard certification.
Jadi mereka akan punya due diligence standar yang seharusnya guidance-nya itu keluar hmm, 3 bulan lalu. Tapi sekarang mereka revisi dan mungkin karena postpone, jadi mungkin mereka akan keluarkan akhir tahun ini. Iya. Nah, due diligence standar ini ya aku sih bisa share nanti draftnya yang udah mereka dan kita perlihatkan nanti mungkin aku kalau sempat waktunya bisa nge-share accountability. Oke. Dan yang ketiga yang menjadi concernnya pemerintah Indonesia adalah UDR ini mengharuskan semua pelaku usaha yang ekspor ke sana untuk mengirimkan geolocation dalam bentuk save file yang akan mereka simpan 5 tahun. Pemerintah kita menolak karena pemerintah kita mempunyai regulasi yang cukup kuat untuk perlindungan data privacy. Kenapa itu di apa namanya? Karena ini sudah terkait. Karena ini kan gini, bayangkan kalau kita harus mengirim misalnya smallholder save file ke sana. Bagaimana di area yang perbatasan, di mana titik-titik keamanan perbatasan kan juga ada di kita. Jadi ini mengantisipasi kalau ada apa-apa. Dan jelas data-data ini kan juga bukan masalah kita tidak mau transparan, tetapi ini adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi data-data kita ya privacy. Nah, berangkat dari sana akhirnya kita juga di pemerintah ya kebetulan saya mengikuti memikirkan oke, kita harus cari solusi karena country benchmarking punya kriteria yang mereka akan kirim. Mereka tidak mau menggunakan certification scheme, bagaimana kita mengantisipasinya. Lalu juga dengan data geolocation karena kita juga ya mau mencari solusi terhadap data itu. Nah, akhirnya kita coba lihat yang lanjut lanjut ininya. Oh, rupanya aku udah di sini, sorry. Oke. Oke, boleh pindah ke sini juga. Iya, oke. Nah, kita melihat dalam konteks yang lebih luas sebetulnya. Apa sih kondisi existing kita terhadap keberlanjutan dari komoditi-komoditi kita yang diekspor. Kita punya persoalan inefisiensi pertanian. Jadi tantangannya hmm, selalu pada akses pasar sampai bagaimana eh, kurangnya traceability. Kita kawan-kawan semua kan terutama yang terlibat di JPIC ya, kawan-kawan yang monitoring itu kan juga tahu bahwa kita traceability kita ini yang jadi tantangan itu adalah pada tingkat petani. Eh, Lalu bagaimana kondisi terkait bagaimana tantangan rantai pasok, bagaimana keterbatasan akses pasar global, dan kurang optimalnya pemanfaatan ekonomi. Kenapa kerangka ini? Karena kita memikirkan adalah petani. Kawan-kawan sekalian dari lima komoditi yang ditetapkan oleh UDR dari 7 kita punya 5 kayu, palm oil, koko, coklat, kopi dan karet itu semua adalah komoditi-komoditi yang dikelola oleh masyarakat smallholder. Itu sebabnya kita membuat apa sih eh, apa persoalannya, apa tantangannya sehingga strategi percepatannya kita memang akan melembagakan terkait dengan traceability di seluruh pencatatan publik. Lanjut. Oke. Nah, ini eh, melihat dari kondisi sekarang, kita melihat bahwa eh, apapun yang kita dorong itu adalah hal yang terkait dengan eh, transparansi dan efisiensi. Sehingga tantangan utama ketelusurannya kita sudah melihat
kita informasi tidak terstruktur dan banyak kadang-kadang data informasi ini berada pada pada wali data, pada kawan-kawan project yang ini pencatatannya juga banyak yang manual dan memiliki struktur yang berbeda. Dan kita tahu semua bahwa pencatatan ini memerlukan biaya yang tinggi. Nah, sehingga tindakan utama untuk mencapai resiliency traceability ini kita kita membangun sistem ketelusuran yang itu kita namakan Indonesia National Dashboard, informasi dan data. Jadi kawan-kawan, National Dashboard itu bukan platform data saja, tetapi ini sebagai satu sistem ketelusuran, sehingga bisa menyediakan data informasi ketelusuran yang dapat diaudit dan transparan. Nah, dan juga terkait dengan data, diupayakan ini melindungi kepemilikan dan privasi data. Nah, itu sebabnya dalam National Dashboard yang dibangun sejak tahun lalu kita menggunakan teknologi blockchain. Jadi kenapa token blockchain sebagai solusinya? Karena ini National Dashboard ini dibangun bukan hanya untuk bukan hanya untuk UDR, bukan hanya untuk UDR karena kita akan berhadapan juga dengan bagaimana regulasi green regulation di tingkat global. Jadi nanti akan keluar ada Green China. Green China itu akan lebih robust, akan lebih akan lebih menambahkan aspek ketelusuran karbon. Jadi kita saat ini juga akan berhadapan dengan bagaimana kebijakan UQ Environmental Act yang kaitannya dengan dengan forest risk misalnya. Jadi Amerika juga dengan US kebijakan yang kaitannya dengan eh, apa eh, Lacey Act dan juga beberapa kebijakan nanti saya bisa share hasil analisis kita. Nah, sehingga ini belum 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 ya. Dan ini kenapa pilihannya kepada blockchain, kawan-kawan? Karena ini datanya bisa terdesentralisasi. Jadi nanti saya tunjukkan bagaimana konsorsium dari semua wali data ini akan ada di National Dashboard. Transparan dan permanen. Immutable itu menjadi salah satu hal. Jadi kita tidak bisa dikotak-katik itu. Jadi kalau dulu kita ingat, kita komplain bahwa kok kawasan hutan yang warna hijau bisa jadi HTI. Itu kan ada kotak-katik peta dan data yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hutan alam bisa jadi HTI misalnya. Nah, blockchain juga cakupannya, jadi cakupan yang ada di National Dashboard ini akan berdampak ke semua pelayanan publik. Jadi mulai bagaimana pendaftaran petani, bagaimana pendaftaran lahan, rekam kesehatan tanaman. Kenapa ini menjadi penting rekam kesehatan tanaman? Karena kita selalu jatuh hasil komoditi kita karena dianggap misalnya gini, kita punya ratusan jenis pangga misalnya. Kenapa itu nggak bisa diekspor? Kenapa kita malah import misalnya? Karena kita ditengarai bahwa buah-buah kita itu nggak layak ekspor karena punya ada penyakit lah. Jadi permainan kita permainan di market global ini luar biasa. Lalu ada di national dashboardnya ada poligon lahan, lalu keterusan lantai pasok, pencatatan perusahaan sampai dokumentasi ekspor dan impor. Lanjut. Jadi national dashboard ini adalah sebuah platform platform yang menjadi sistem besar. Ini eh, adalah Jadi konsorsium atau pemerintah
pemerintah yang ada di situ mulai Dukcapil, Dijen Pajak sampai dengan Bank Tanah, itu kan mereka adalah wali data semua data. Nah, di National Dashboard ini nanti eh, mereka akan menjadi ada di dalam sistem. Jadi validasi transaksi, proses verifikasi sampai data kustodian ini berada dalam platform blockchain yang yang menjadi satu sistem ya, di mana masing-masing dari kementerian. Jadi kalau misalnya contohnya gini, kenapa PSR eh, apa eh, PSR tuh hmm? Berapa? Iya, program sawit rakyat itu yang dananya diberikan gratis dari DPKS itu kan kadang-kadang mereka nggak bisa berjalan karena tidak ada surat dari KLHK misalnya yang menyatakan bahwa iya itu di luar kawasan hutan atau sudah tidak menjadi kawasan hutan. Ini kan susah sekali. Keluar nunggu lama. Saya dengar ada petani nunggu sampai 3 tahun. Kan ini satu hal yang merugikan petani. Nah, dalam National Dashboard ini nanti masing-masing punya punya kewajiban me- mengapprove. Kalau mereka dalam jangka waktu tertentu tidak mengapprove, langsung berlanjut ke tahapan berikutnya dan ini jadi catatan. Selama ini nggak ada catatan, cuman omong-omong di bawah aja bahwa susah mendapat approval dari KLHK dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi hal yang terintegrasi lah di data. Lalu fitur utama nanti di platform dashboard komoditas nasional ini ada alat input datanya, ada traceability service, ada API koneksi. Jadi nanti ada koneksi, misalnya kawan-kawan dari kawan-kawan NGO yang punya data semua dengan formnya misalnya dibuat seperti STDB, itu bisa dikoneksi ke National Dashboard, bisa mengkoneksikan data-data itu untuk membantu petani ya sebetulnya untuk mereka bisa mendapat pasar yang premium misalnya. Jadi dashboard ini memang untuk bisnis. Selama ini kan kalau smallholder itu hanya jadi produsen. Mereka nggak pernah disiapkan menjadi entitas bisnis. Dashboard ini menyiapkan bahwa smallholder karena gini, 46% sawit adalah smallholder. Terus mereka kemana dong kalau mereka nggak disiapin jadi entitas bisnis? Rubber, karet itu 98% itu petani. Tapi siapa yang ekspor ke sana? Ya, kenapa nggak koperasi atau kelompok tani yang bisa difasilitasi untuk bisa ini? Koko juga, koko, kopi siapa? Apakah kelompok kalau kopi itu hanya satu yang saya tahu Kopa Papua itu yang memfasilitasi 6 atau 8 koperasi kabupaten ya yang memfasilitasi. Tapi ini yang menjadi penting adalah ini PR kita menjadikan smallholder itu sebagai entitas bisnis. Lalu ada dashboard otoritas dan ini adalah untuk pertukaran data, ada block explorernya dan blockchain service yang ada di fitur utama. Jadi pemangku kepentingan di sini mulai pemerintah sampai badan layanan penjamin kualitas. Ini yang disiapkan di National Dashboard. Lanjut. Lanjut. Siapa kawan? Nah, kawan-kawan, ini yang tadi saya bilang. Jadi dashboard ini secara sistem merupakan konsorsium dari semua eh, apa eh, wali data. Tapi juga ini pemerintah akan menunjuk Surveyor Indonesia sebagai pengelolanya. Kenapa Surveyor Indonesia? Surveyor Indonesia itu adalah BUMN, BUMN pemerintah. Lalu
ada BKI, ada Sukovindo di bawah ID Survey, ini mereka mempunyai tugas masing-masing dalam mengelola. Nah, nanti otoritas koordinasi dan pengawasan ini akan dilakukan oleh Kemenko. Sekarang masih ini, bukan masih galau, masih didiskusikan antara Kemenko Perekonomian dengan Kemenko Pangan. Karena Kemenko Perekonomian ini makronya. Jadi untuk market global, untuk kaitannya dengan ekonomi digital, itu di Menko Perekonomian. Nah, sementara Kementerian Teknis yang memiliki komoditi seperti pertanian, kehutanan, perindustrian, mana lagi ya? Itu di bawah Kemenko Pangan yang secara teknis. Jadi ini akan berproses ya, mana Kemenko yang akan memiliki koordinasi dan pengawasan. Lanjut. Nah, ini yang sedang, jadi ini adalah bangunan yang sedang disiapkan untuk peraturan presiden terkait national dashboard. Kawan-kawan, kenapa saya sampaikan ini? Ini adalah badannya. Dan karena ini akan dikonsultasi publikkan. Jadi mudah-mudahan kalau nanti udah ada kesepakatan, karena sekarang kan lagi masih bukan tarik-menarik, mereka baku atur ya, Menteri Koordinasinya sama Kementerian Teknisnya. Nanti draft, jadi sekarang draft itu sudah dibahas karena Kemenq juga terlibat, dan ini sudah dibahas sama Kemenq, mudah-mudahan Jumat besok ya, itu akan dibahas secara informal dengan Setkap. Karena ini ya ini memang yang harus akan segera disiapkan. Jadi mudah-mudahan November akan ada konsultasi publik, tapi tahapannya tidak semua. Jadi nanti akan ada konsultasi publik dengan kawan-kawan civil society, lalu dengan kawan-kawan akademisi. Akademisi itu akan dilakukan 18 November. Dan kita ngundang koalisi juga ya untuk bahas naskah akademiknya. Kajian akademiknya itu akan dibahas tanggal 18 November. Oke. Dan untuk draftnya juga dibahas dengan pelaku usaha, dengan asosiasi-asosiasi, dan juga saya berharap kawan-kawan koalisi di sini juga bisa nanti mengamati, memberikan masukan tertulis, karena ini sangat penting. Saya pikir kawan-kawan bisa berkontribusi. Bangunannya seperti ini. Jadi national dashboard itu secara secara umum atau prinsip yang penting pada ketelusuran ini membangun fondasi ekonomi yang transparan dan efisien. Jadi bukan masalah masukin data, bukan. Jadi ini bukan sebagai wali data, nyetor data ke pemerintah, bukan. Tetapi ini lebih bagaimana hal-hal hal-hal terkait dengan ekonomi, terutama ekonomi dari petani, ini bisa menjadi satu terfasilitasi dengan baik melalui satu sistem blockchain ini. Jadi ini akan dilihat mulai bagaimana keanggotaannya, tata kelolanya, hukum dan regulasinya, lalu juga model ekonomi keuangannya, dan juga kolaborasi. Nah, ini infrastruktur teknologi juga menjadi penting, karena di kabinet sekarang tampaknya mereka lebih mengutamakan terkait dengan teknologinya. Jadi mulai blockchain platform, lalu juga nanti keluar dari dari Perpres ini konsensus tadi. Karena kan nggak mudah mencari konsensus antara wali data.
Karena kan mereka merasa they own data, iya kan mereka terus buat apa? Lu kumpulin data buat apa? Nah, jadi ini masuk kepada bagaimana mekanisme konsensus itu terjadi, terus langkah dan standar keamanannya. Jadi karena kalau ATR sama Bappenas kan mentah-mentah bilang nggak boleh keluar. Loh, harus ada solusi dong. Kan ini juga perbaikan dari tata kelolanya. Nah, lalu juga interoperabilitas juga menjadi penting karena ini kan tanggung jawab negara ya. Dan ini juga satu sistem yang aku pikir kawan-kawan coba pikirkan di koalisi bagaimana mekanisme transparan dan juga keterlibatan dalam konteks pengawasan. Heeh. Jadi ini kawan-kawan bangunan dari Perpres yang sedang disiapkan dan saya sih berharap kawan-kawan bisa terlibat aktif pada saat konsultasi publik itu dilakukan. Bukan saja Perpres tapi juga nanti kajian akademik. Ini akan dimulai tanggal 18 November. Kita akan ada workshop untuk kajian akademik sekarang sedang digodok oleh para akademik. Itu saya berharap kalau nanti sudah ada sih saya bisa share sebelumnya supaya kawan-kawan bisa memberikan masukan tertulis. Lanjut kayaknya udah ada ini ya. Iya ini yang dipikirkan dengan kenapa kan orang tanya, oh mekanisme blockchain itu kan itu ya susah, ya mahal, tetapi eh, ini kita gunakan ruang lingkupnya mulai optimalisasi logistik sampai pelacakan karbon yang transparan. Kenapa nomor 5 ini kita tambahkan? Jadi gini, national dashboard ini tidak disiapkan untuk compatibility dengan UDR saja, tapi juga dengan semua green regulation. Nah, nomor 5 ini pelacakan karbon yang transparan karena kita sudah diskusi dengan pemerintah China dalam persiapan Green China. Pertemuannya mereka menambahkan aspek ini tentang pelacakan karbon. Jadi kita di nasional dashboard ini juga menyiapkan ini kepada di nasional dashboard karena ini mau nggak mau jangan kita ketinggalan terus kelabakan juga nanti begitu aspek karbon ini dijadikan persyaratan. Lanjut, kawan-kawan bisa presentasi ini bisa kawan-kawan ya bagikan eh, dan saya pikir hari ini pertemuan pertama ini kita tidak membahas teknis detail ya karena saya pikir pemahaman terhadap kenapa nasional dashboard ini menjadi solusi dalam soalan global regulation karena kita harus menyiapkan untuk semua. Saya juga dengar Australia juga menyiapkan green Australia karena komoditi kita akan terkendala lah ya masuk sana. Itu Mbak Olvi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti secara teknis ada Mas Wido dari SI ini Eh, yang ngembangkan sistem bisa jawab. Terima kasih. Saya ter- kembalikan. Terima kasih Mbak Diah. Eh, Mungkin eh, kita coba tanya jawab dulu boleh nggak Mbak? Karena eh, apa sih? Atau mungkin kenalan cepat saja, boleh? Agak boleh kenalan cepat aja. Habis itu nama lembaga, habis itu cus gitu boleh ya? Silakan. Dari pojok kayaknya. Halo semua, perkenalkan saya Deve atau Dortea, saya dari Pusaka. Selamat pagi, salam kenal semua. Saya Zia dari Kaum Telapak. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Aldi dari Kaum Telapak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anang, saya dari Indonesia for Global Justice. Halo semuanya, saya Dini dari Belantara.
Selamat pagi, saya Denny dari Kaum Telapak. Iya, selamat pagi. Saya Feni dari Kaum Telapak. Saya Khalid dari Kaum Telapak. Saya Aisyah dari Sawit Watch. Oke, saya Olvi dari Kaum Telapak. Teman-teman yang di Zoom silakan. Nama dan lembaga saja teman-teman yang di Zoom. Mungkin dari, oke silakan Bang Daniel. Daniel. Ya, baik. Selamat pagi. Terima kasih. Saya Daniel dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK. Terima kasih. Silakan Bang Rido. Oke, selamat pagi semua. Saya Rido dari Setara Jambi. Oke, Kakak Nurul Ismi. Halo, perkenalkan semuanya. Saya Izmi dari Elsam. Oke, Kakak Cecilia Putri. Halo semuanya, saya Cecil dari Auriga Nusantara. Oke, terima kasih. Bang Sueb silakan. Halo semuanya, salam kenal. Saya Sueb dari Elsam. Oke, terima kasih Bang. Alfian Al-Fatah, silakan Bang. Halo, selamat pagi. Kenalkan saya Alfian dari Lingkar Borneo. Oke, Lingkar Borneo di Kalimantan. Oke, Mbak Tiu silakan. Oh oke, lagi AFK. Salam buat konsultan dia Mbak. Dia mau ikut tapi apa waktu pas. Silakan Bang Uki dari Lingkar Borneo. Perkenalan nama mungkin. Halo, Halo ya Bang. perkenalkan nama saya Oke dari Lingkar Borneo. Oke, terima kasih. Iya. Oke, tadi sudah apa namanya diperkenalkan. Oh ya, mungkin sorry maaf Mas. Iya. Kenalkan nama saya Stefan dari PT Sever Indonesia. Oke, apakah ada pertanyaan terkait yang sudah disampaikan oleh Mbak Diah? Silakan teman-teman yang di Zoom dan yang secara tatap muka. Kalau ya sih Mbak, oke, bolehkah saya duluan gitu? Jadi saya tadi menarik ya. Pertanyaannya tuh siapa, kan tadi kan ada bahwa ini apa sih bisa diaudit dan transparan. Jadi siapa yang bisa mengaudit national dashboard? Apakah ini kaitannya dengan para pemantau independen? Bagaimana kemudian seperti teman-teman CS? Ya tadi Mbak Diah bilang. Oh maaf, ya gimana? Biar iya. Yang audit itu adalah data-data yang masuk itu kan harus diverifikasi sebelum. Jadi gini, masuk ke national dashboard itu udah clean and clear. Jadi sudah harus diverifikasi. Diverifikasi karena misalnya gini, validasi ada di national dashboard. Misalnya begini, ada masuk misalnya dari misalnya lewat Simperibun misalnya ya, mereka itu menyatakan udah tidak di dalam kawasan hutan biasa ya, ini semua masuk di Simperibun misalnya. Nah itu harus terverifikasi bahwa iya, begitu masuk ke national dashboard itu ada validasi dari Kementerian Kehutanan. Dia harus pencet tombol bahwa ya, kan bahwa ya itu tidak di kawasan hutan. Ya itu tugasnya. Kalau misalnya dari kehutanan atau dari LH itu tidak melakukan segera terhadap validasinya, dia akan maju. Misalnya kita kasih waktu 1 minggu. Dia akan maju ke persetujuan ke Kementerian Perdagangan misalnya ke Inatrade untuk dapat HS code. Iya, tapi dengan catatan bahwa tidak apa namanya, kalau ada apa-apa KL dan K dan RH akan bertanggung jawab karena nanti itu sampai dengan Indonesian Single Window sampai di negara tujuan misalnya Belanda
terus ada komplain bahwa itu shipment CPO yang sampai sana itu berasal dari kawasan hutan atau mereka ada melakukan pelanggaran HAM, misalnya apa. Nah, itu tinggal di cross check. Mana instansi yang bertanggung jawab tidak melakukan validasi? Iya, itu sistem yang dibangun. Kenapa blockchain? Karena supaya mudah terselusuri. Misalnya gini, ada smallholder dari Taman Nasional yang di Riau apa? Teso misalnya, ya. Itu masuk ke satu perusahaan. Itu kan mereka harus masuk tuh STDB apa masuk. Pas dalam perjalanan itu kan harus dicek juga di dalam validasi oleh kementerian-kementerian tadi yang wali data. Semua itu dicek. Nah, kalau tidak ada verifikasi, nanti kan National Dashboard itu kan mengeluarkan notes. Notes itu akan terlihat bahwa tidak terverifikasi oleh kementerian tertentu yang bertanggung jawab terhadap isu itu. Nanti begitu ada komplain dan ditemukan bahwa lokasi itu adalah kawasan konservasi, itu akan tertrace itu. Jadi itu yang dimaksud dengan transparansi dari sana. Jadi nggak sembarangan dicuci sawit-sawit haram itu masuk di dalam ini. Karena sekarang kita juga jadi sekarang perusahaan-perusahaan juga wajib ya memberikan data. Makanya tadi konsorsium coba mana? Tadi yang tadi. Share screen lagi deh. Oke, yang di bawah. Yang konsorsium. 5, ya. 5. Iya, jadi kenapa ini menjadi penting di dalam konsorsium karena nanti institusi ini yang akan melakukan validasi. Kalau KLHK kan dia akan menggunakan Simontana petanya. Itu kan akan terlihat. Jadi mereka lakukan validasi cek itu di National Dashboard. Jadi kalau ada yang misalnya contohnya misalnya Papua, nggak taunya Pak itu lahan konservasi, itu di National Dashboard akan tervalidasi itu betul atau tidak, karena nanti National Dashboard akan mengeluarkan notes, National Dashboard notes untuk data-data yang keluar ke negara tujuan. Nah, boleh di-share yang compatibility enggak? Aku boleh nanti share deh contoh supaya ini. Sorry Mbak Olvi, aku jawab biar lengkap supaya kita bisa ini. Udah dikirim. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh satu form yang kaitannya dengan STDB, Surat Tanda Daftar Budidaya. STDB ini wajib dimiliki oleh bukan hanya sawit, tapi juga semua komoditi. Jadi kopi, kakao, karet, ini mereka harus punya. Nah, mereka harus melengkapi ini. Jadi kawan-kawan, ini adalah pelayanan di pemerintah daerah sebetulnya, mendampingi bagaimana petani bisa mendapatkan STDB. Karena STDB ini kalau kadang-kadang di beberapa daerah kan jadi ini nih, jadi bahan bisnisnya dinas, suruh bayar. Tapi kan ini kan kewajiban pemerintah. Jadi kalau kita lihat dari data petani, dia sudah memenuhi artikel 9 di UDR. Lalu juga nanti data terkait data, jadi kemarin saya ditanyakan, wah nanti ini petani kan harus punya SHM. Enggak. Jadi kalau di sini data boleh girik, bahkan boleh lahan adat. Jadi skema perhutanan sosial juga bisa. Jadi social productive forest ini ini juga bisa. Jadi kawan-kawan yang ada di perhutanan sosial itu bisa melengkapi dari status dari lahannya. Nah,
Nah, jadi kawan-kawan, ini memenuhi artikel 2. Jadi kan mereka mau tahu bagaimana informasi. Lanjut. Naik ke atas. Oke. Nah, ini data-data ini. Jadi kalau kawan-kawan lihat kan yang diminta EU itu kan geolocation, save file. Mereka perlu apa untuk save filenya? Karena dalam lembar STDB ini udah termasuk coordinate point. Hah? Iya kan? Nah, jadi kawan-kawan, ini yang harus diisi oleh petani untuk memenuhi artikel 9. Jadi kawan-kawan yang mendampingi petani saat ini sebaiknya bantu petani mengisikan ini. Prosesnya gratis. Jadi kita sendiri udah menekan kepada pertanian bahwa proses ini gratis, tidak ada bayar. Lanjut. Nah, nanti National Dashboard akan mengeluarkan notes ini. Jadi kalau tadi validasi oleh masing-masing kementerian wali data, nanti notes-nya akan keluar. Seperti ini. Jadi informasi dari perkebunan. Jadi nanti gambar dari traceability-nya mulai lahan A petani. Jadi kalau di UDR ini kan lebih dari 4 hektar harus bentuk poligon ya. Nanti ini petani ke pengepul, ke pengolah, ke eksportir. Ini akan tertelusuri melalui National Dashboard Notes. Ini memenuhi artikel yang ada di UDR. Kita siapkan ini waktu kami presentasi di depan Competent Authority-nya EU dan mereka kaget. Oh, ya, karena kita siapkan ini, kenapa mereka meminta data save file? Untuk apa? Gitu loh. Nah, ini yang akan kita ini yang akan dikeluarkan oleh notes-nya oleh National Dashboard. Lanjut. Nah, ini termasuk gini, National Dashboard juga akan bisa memperlihatkan petanya. Jadi ada jurisdiction indicator-nya di sana. Nah, ini memenuhi semua artikel yang ada di UDR. Lanjut. Ini. Jadi nanti di artikel 25 menjadi persyaratan ini akan ditandatangani oleh National Dashboard. Ya, itu mungkin tambahannya. Jadi yang diaudit itu bukan National Dashboard, itu sistem. Iya. Tetapi verifikasi datanya yang menjadi penting karena kita juga nggak mau menerima data yang kalau bohong itu akan di-tag. Makanya pakai blockchain. Token itu yang akan Kementerian Wali Data itu punya token yang bisa memvalidasi ya prosesnya gitu. Terima kasih Mbak Diah atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Fortasbi. Jadi pertanyaan sekaligus saran gitu. Jadi beberapa isu di lapangan. 1, ketika petani swadaya atau smallholder menginput data ke aplikasi ketelusuran, apakah bisa disiapkan secara teknologi dan pola otomatis saving biar ketika signal hilang tidak perlu mengulang. Jadi ini sepertinya yang ISTDB, tapi mungkin teman-teman yang Rido mungkin yang memang kerja bersama mendampingi smallholder nanti bisa tambahkan. Yang kedua, STDB bisa menjadi syarat yang harus lebih dipermudah kepengurusannya. Jadi kurang lebih sama tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Diah, bisa lewat desa ataupun kolektif kelompok tani. Yang ketiga, insentif diberikan ke desa atau kelompok tani untuk input STDB. Yang keempat, semakin mempermudah akses dana dari BPD PKS untuk percepatan sertifikasi ISPO.
dan perumusan nilai tambah jika petani swadaya sudah memiliki ISPO. Misalnya pengajuan SAPRAS dan bantuan syaratnya cukup hanya STDB atau sertifikat ISPO. Itu sih. Oke, teman-teman yang lain di sini mungkin ada Jawab yang tadi ya. Oke, boleh Mbak. Oke, iya. Jadi mungkin saya akan apa namanya mekanisme. Jadi kawan-kawan di Kementerian Pertanian untuk terkait dengan smallholder itu memang sudah disiapkan satu platform ISTDB. Jadi STDB elektronik ini bisa terkoneksi. Jadi apa namanya Porsasbi itu bisa memiliki akses untuk input datanya ke National Dashboard itu nanti kita buatkan NDI. Jadi non disclosure agreement ini disiapkan karena kan ini kawan-kawan yang kerja dengan petani nih. Jadi harus ada NDI dan nanti ada API connection namanya. Jadi koneksi untuk bisa masuk input datanya ke National Dashboard. Nah, kenapa seperti ini? Karena kawan-kawan nanti akan dapat akan dapat akses. Jadi API connection. Jadi di Porsasbi atau di kelompok masyarakat mana menugaskan siapa yang boleh koneksi masukkan data itu bisa bisa sangat dimungkinkan. Jadi seperti piloting sekarang National Dashboard, piloting kita itu sudah dengan Kopa ya, untuk kopi ya. Jadi Kopa itu bisa Papua, kelompok koperasi Papua itu dia memasukkan, lalu kita juga dengan mana aja ya untuk yang piloting yang dari kakao, dari KSS, dari kakao itu sudah dia dapat memasukkan datanya. Nah, kalau saya menyarankan bahwa kawan-kawan petani bisa difasilitasi Porsasbi untuk mendapatkan STDB. Karena STDB ini bukan izin tapi surat tanda yang bisa bukan saja untuk ISPO RSPO tapi juga misalnya mendapat fasilitasi PSR dari BPDP KS. Nah, kenapa ini juga bisa digunakan National Dashboard ini karena di PSR itu yang PR paling PR yang paling besar sekarang di lapangan itu adalah mendapat rekomendasi atau mendapat approval areal dari KLHK. Itu yang sangat sulit. Dengan National Dashboard ini di STDB nanti mereka diharuskan untuk bisa mereka bisa harus mengapprove, memvalidasi itu. Karena mereka juga menggunakan peta Simantana dan nanti saya pikir ini satu proses satu proses yang bisa dibantu kawan-kawan. Dan terima kasih masukannya dari Mbak Uki ya dari Porsasbi. Ya. Itu kalau STDB yang lewat API tadi, prosedur manual itu kan dia ada verifikasi dari Dinas Perkebunan lagi ya. Berarti kalau lewat API itu gimana? Bukan. Jadi kawan-kawan yang pertama gini, kawan-kawan kan pasti tidak masukkan data mentah. Makanya nanti ada tidak masukkan data mentah melalui API connection. Jadi API itu koneksi untuk masuk ke National Dashboard dan juga nanti National Dashboard Note yang keluar ke negara tujuan ke buyer itu juga kasih API. API itu hanya jadi mengkoneksikan antara platform data untuk masuk ke sana. Nah, nanti kawan-kawan yang putuskan apakah di platform data yang masukannya ISTDB silakan atau mau
data ISTDB-nya mau dimasukkan melalui Kementerian Pertanian ya, platformnya ISTDB, silahkan. Jadi yang dimasukkan bukan data mentah. Heeh, gitu. Iya, kebayang kan? Ya, oke. Mungkin sama nanya lagi nih Mbak. Kalau dari perspektif pemerintah, kan sepanjang yang ya kedengaran juga, yang kita tahu itu apa GTF itu kan prosesnya udah selesai ya, yang di pertemuan ketiga Oh enggak, kemarin. berlanjut. Masih berlanjut. Jadi gini, JTF 3 akan berlanjut, ini akan ada pertemuan ini, tetapi pertemuannya akan dimulai dengan yang technical Oh, things. berarti langsung masing-masing negara atau gimana nanti? Enggak, masing-masing bidang teknis. Oh, Gitu. Jadi secara teknis, tapi tetap ini perwakilan perwakilan negara gitu. Jadi hanya bicaranya terkait dengan hal teknis. Kan ada 5 workstream. ya. Nah itu. Oke. Berarti tapi nanti diskusi teknisnya tetap barengan sama Malaysia atau Oh, Indonesia? tergantung. Kalau Malaysia kan dia kan nggak mau bicara tentang timber. Oh, Malaysia kan nggak mau dia. Dia concernnya hanya kepada sawit. Nah, kalau kita kan 5 komoditi ini yang akan kita bahas. Jadi bisa jadi pertemuan teknis itu bilateral. Oke. Malaysia kemarin ya kita tawarkan juga kalau tentang timber, mereka menolak. Terus satu hal ini juga tim nasional dashboard juga akan ketemu dengan 6 competent authority dari negara-negara di sana yang negara buyers ya, yang di anggota UDR untuk mengkonekkan tadi. Jadi terkait dengan API, bagaimana national dashboard ini bisa dipahami dan bagaimana competent authority juga bisa connect terhadap national dashboard gitu. Ke 6 negara rencananya. Itu. Mungkin itu dulu. Makasih Mbak Dia. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman di sini? Oke, silakan. Nanti setelah ini kita akan lempar di Zoom ya. Kami sedang bekerja sama juga dengan Setara Jambi. Ada Rido sih, nanti mungkin Rido nambahin ya. Terkait juga penguatan multi stakeholder forum. Nah, kita juga sudah melakukan sosialisasi UDR, terus juga penguatan ISPO gitu ya. Nah, kawan-kawan Setara ini sebagai mitra strategisnya pemerintah Kabupaten Tebo, Mbak. Yang sebenarnya capaian pemerintah Kabupaten Tebo terkait STDB juga disumbang banyak dan ISPO disumbang banyak oleh Setara Jambi, tapi dalam proses pembuatan STDB, walaupun memang tadi kawan-kawan diberikan untuk memasukkan dari STDB menjadi ESTDB, tapi tetap pengesahannya kan nanti di si pemerintah daerah di Disbun. Nah, ini yang lamanya di Disbun, Mbak. Lalu juga walaupun itu masuk dalam konteks capaian daerah gitu ya, yang tata kelola sawit berkelanjutan. Nah, sekarang juga kan rencana aksi daerah itu juga udah selesai itu Mbak, rencana aksi daerah, dan kayaknya ada Stranas yang memang saat ini juga sedang Stranasnya rencana strategisnya kayaknya sedang juga diproses di Setnek Mbak. Nah, yang saya mau tanya terkait di Perpres ini konteks peran NGO, karena dari STDB kan kawan-kawan NGO udah terlibat ya Mbak, dari kawan-kawan yang mendampingi petani. Nah, di Perpres tentang National Dashboard, konteks kawan-kawan NGO bisa masuk dalam pengawasan dan bisa memantau transparansinya di mana Mbak gitu nanti. Karena kalau dia diletakkan hanya di sifatnya partisipasi masyarakat kan sangat sangat selama ini kalau di aturan-aturan tuh kalau ditempatkan hanya di partisipasi masyarakat tuh dia nggak bisa punya power gitu. Padahal kawan-kawan yang mendampingi mungkin dari awal petani swadaya. Lalu di National Dashboard karena mungkin yang sebelumnya fokus pada perusahaan gitu. Nah, sekarang petani sudah masuk di salah satu yang menjadi entitas yang disasar oleh National Dashboard.
persiapan untuk menyiapkan misalnya kedua Kemenko ini seperti apa gitu Mbak. Lalu bagaimana juga kawan-kawan NGO terlibat dalam konsep penyiapan si kawan-kawan petani, karena petani kemarin di Jambi itu aja di Tebo mereka tuh takut karena melihat proses ISPO yang panjang juga Mbak. Jadi ini apalagi deh STDB. Jadi STDB yang apa namanya yang tidak elektronik nih tidak bisa digunakan. Oh bisa, tapi kan dibantu nanti sama kawan-kawan pendampingnya gitu. Nah itu sih Mbak yang saya pikir karena dari proses pembuatannya sudah terlibat gitu, baik juga ketika misalnya di Perpres konsep kayak pemantauan itu bisa juga dilakukan oleh kawan-kawan NGO. Oke, ya, masukan bagus karena gini, sebetulnya NDB itu disiapkan sejak awal itu untuk smallholder. Jadi bukan salah kalau melihatnya ke perusahaan, enggak. Ini untuk smallholder karena pada sejak awal di Joint Task Force yang kita pikirkan dampak dari UDR ini kenanya ke smallholder dari semua komoditi. Jadi bahkan kalau di sawit hanya 46% misalnya, tapi di yang lain itu lebih dari 90%. Jadi teman-teman berpikirnya bukan kita nyiapkan untuk industrinya, bahwa terus ada kewajiban kawan-kawan industri karena mereka selalu mengklaim bahwa mereka punya smallholders, ya, dampingan mereka itu mereka wajib mengikutkan. Dari data itu mereka wajib mengikutkan dan mereka juga wajib mendampingi petaninya dalam konteks penyiapan STDB. Tuh. Bahwa selama ini STDB susah, itulah sebabnya. Kenapa kita sekarang terutama Kementerian Pertanian itu cukup keras sekarang. Jadi Pak Prayudi turun ke lapangan. Jadi kita ada surat pokoknya menghimbau bahwa semua dinas tidak boleh menyulitkan. Itu harus. Nah, memang ada narasi yang salah selama ini. Jadi kalau kemarin itu ada pertemuan lah ya, kawan-kawan dengan kawan-kawan growers, kawan-kawan yang produsen di lapangan. Mereka merasa bahwa kita harus menyerahkan data petani kita. Bukan. Ini bukan konteks menyerahkan data, tetapi mereka memfasilitasi agar petani mereka dapat STDB. Karena itu informasi yang paling mungkin diakses sama semua pihak. Jadi kalau nanti kalau aku pikir setara Jambi juga aku akan sampaikan juga ke Pak Prayudi untuk bisa menyiapkan juga bahwa sosialisasi STDB itu menjadi penting dan himbauannya kepada dinas tempat. Di banyak tempat malah minta duit. Iya, tapi nggak dikeluarin ya sama aja. Nggak minta duit sih, tapi lama ya sama aja, gitu loh. Ya, ini yang sekarang sedang digenjot sama Kementerian Pertanian ya. Dan sebetulnya di RAT KSB juga sebetulnya harusnya concernnya terkait dengan bagaimana RAT itu juga concern kepada bagaimana pelayanan kepada petani terkait dengan STDB. Lalu terkait bagaimana keterlibatannya LSM kawan-kawan di National Dashboard yang akan diperpreskan. Kalau saya nggak berani jawab sekarang karena saya pikir kawan-kawan nanti akan melihat ya baik dari kajian akademiknya nanti pertemuan tanggal 18 kalau bisa membuat masukan tertulis juga justifikasi kenapa independen pemantau ini menjadi penting. Saya pikir itu penting. Kalau kawan-kawan bisa 1-2 halaman menyusun bagaimana posisi strategis dari independent monitoring. Oke. Yang kedua, nanti pada saat konsultasi publik Perpres pun dalami Perpresnya dan langsung memberikan masukan tertulis. Jadi kalau bicara, saya khawatir nggak ada yang mencatat pengalaman kita
yang namanya di setup juga itu tertulis baru ke ini. Saya nggak yakin kalau hanya bicara nyampaikan sekelas apapun mereka. Mereka hanya nangkapnya wah mengkritisi, ya. Jadi tapi kasihlah apa namanya policy brief apa ya. Jadi responnya jadi clear apa namanya apa urgensinya keterlibatan independent monitoring. Yang kedua akan bagus kalau disampaikan juga potensi yang dimiliki oleh kawan-kawan, jaringan kah, SDM-nya kah, dan juga pengalamannya. Saya pikir untuk di dalam sana, karena ini menjadi penting karena kan untuk verifikasi aja kita kan perlu auditor yang ini. Iya, mereka nggak sembarangan ya punya auditornya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ini maaf ya, banyak banget pertanyaan, tapi ada salah satunya tadi dari Mbak Cecilia Putri. Dia bertanya, apakah National Dashboard ini nanti sifatnya akan mandatory atau voluntary? Oke, karena Perpres nanti Mbak Cecilia Putri. Mungkin mau nanya langsung? Oke, oke. Itu. Lalu mungkin teman-teman yang di Zoom silahkan dibuat pertanyaannya. Dari tadi kita kemudian membahas satu komoditas. Apa sih sawit dan enggak, sawit dan segala permasalahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari teman-teman oh ya, mungkin dari teman-teman yang apa sih bergelut di isu timber, kakao atau kopi silakan. Kalau ada pertanyaan. Dan masukan juga. Silakan. Halo Mbak. Sorry, aku manggilnya apa Mbak? Cecil. Oh Cecil, oke silakan Mbak Cecil. Hanya memperjelas pertanyaan sih Mbak. Jadi National Dashboard ini nanti apakah sifatnya voluntary atau mandatory? Karena kan tadi bilangnya akan ada perpres ya. Cuma aku masih belum clear apakah ini nantinya jadi mandatory atau voluntary. Kalau misalkan nanti jadi mandatory kan artinya akan ada sanksi dan akan ada cara-cara tertentu gitu yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan si perusahaan-perusahaan maupun petani nanti untuk apa ya untuk mengisi si dashboard ini sendiri gitu. Begitu Mbak. Ya, terima kasih Kak Cecil. Tadi kalau nggak salah Mbak Dia udah menjawab bahwa itu akan diberlakukan secara wajib, artinya mandatory. Kemudian terkait dengan muatannya, apakah ada sanksi dan sebagainya, mungkin Mbak Dia bisa spill dikit-dikit. Ya, nanti di dalam ini kan rancangan Oke. Iya, jadi dalam kerangka bangunan Perpres ini kan ada hukum dan regulasi. Jadi nanti ada kepat regulasi yang nanti Perpres ini juga akan diturunkan kepada Kementerian ini. Jadi nanti kalau kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang background hukum bisa melihat nanti draftnya bisa diamati. Itu, makasih. Oke, terima kasih Bu Dia. Mungkin bisa menjawab ya Kak Cecil pertanyaannya tadi. Oke,
mungkin kita bisa beralih ke teman-teman yang lain jika ada pertanyaan lagi. Atau yang di dalam ruangan, jika ada pertanyaan dipersilakan ya. Iya, aku pikir ini kan pertemuan awal ya, Iya. Mas. Memang enggak pertemuan awal dan kalau saya terbuka untuk kita diskusi lagi terkait dengan teknis. Jadi yang saya informasikan sekarang nanti tanggal 18 November ada pertemuan yang membahas draft dari kajian akademiknya dan saya sih sarankan kalau kawan-kawan koalisi bisa nyiapkan tadi seperti usulan untuk menjadi bagian dari national dashboard bisa dituliskannya dituliskan 1-2 halaman lah input kenapa urgentnya perlu ada independent monitoring lah dalam sistem ini. Jadi itu bisa nanti masuk karena saya pikir tertulis akan lebih baik daripada hanya menyampaikan di pertemuan ya. Nah, itu akan lebih baik. Lalu nanti pada saat diskusi sebelum konsultasi publik juga bisa supaya pada saat konsultasi publik kawan-kawan bisa fokus untuk memberikan input. Itu aja. Oke. Berarti nanti kalau boleh tahu Mbak, konsultasinya kan tanggal 18 ya? Bukan, nggak dengerin. Tanggal 18 November itu adalah diskusi kajian akademiknya. Jadi kita undang semua, belum konsultasi publik karena bahas NA-nya. Nanti konsultasi publiknya setelah form ada draft keluar dan itu akan dikonsultasi publikan gitu. Sekarang belum, sekarang sedang disiapkan. Iya, bukan berinisiasi, sekarang sedang disiapkan. Jadi teman-teman akademis sedang bekerja untuk itu. Nanti mudah-mudahan sih sebelum tanggal 18 bisa di-share ya untuk tanggal 18 bahasnya lebih enak ya. Oh iya. Oke, tadi toilet sebentar. Ada lagi nggak pertanyaan? Teman-teman terutama yang di Zoom meeting, di link Zoom. Kalau enggak, saya lagi, Mbak. Jadi kaum Telapa kan sekarang sedang bekerja sama dengan Kabupaten Skadau, sedang menyusun satu aplikasi sebenarnya, aplikasi di mana aplikasi ini bisa menunjukkan ketelusuran untuk bikin apps untuk komoditas sawit gitu kan. Nah tadi juga disampaikan sama Mbak Diah bahwa selama API, koreksi saya kalau saya salah ya, itu cocok, maka bisa gimana Mbak? Mbak bisa dikoneksikan ke national dashboard. Iya, jadi gini, kita kan selama ini punya masalah masing-masing punya data pengumpulan formatnya beda-beda. Jadi nanti kawan-kawan kaum telapak itu bisa membuat NDI dulu. NDI itu non-disclosure agreement dengan national dashboard supaya kawan-kawan juga aman ya, data-data apa yang ada itu enggak aman lah, ada rasa aman. Lalu nanti kita lihat tuh struktur data yang dimiliki di apps itu kompatibel enggak untuk masuk ke sana, ke national dashboard. Nanti setelah dilihat ya, sebenarnya akan baik juga kalau kawan-kawan telapak fasilitasi STDB. Sebetulnya. Nah nanti kalau udah oke, ini bisa, jadi bukan data mentah masuk gelondongan sebetulnya, itu kita nanti diberikan API connection. API ini jadi nanti di telapak sendiri yang menunjuk siapa. Si A, si B yang boleh dapat token untuk masuk. Iya kan karena teman-teman mau nggak dijebol akhirnya sama yang lain. Jadi API connection ini menjadi salah satu governance tools-nya ya untuk bisa begitu. Nanti bisa berhubungan dengan kawan-kawan SI. Jadi kalau saya harus sebaiknya bikin NDI supaya kawan-kawan enak karena data kan data kawan-kawan, datanya petani. Makasih. Apa nih?
Oh, kayu. Oke. Maaf Mbak Dia, mungkin saya terlewat. Apakah kan sekarang sudah dipecah ya kementerian antara K dan LH gitu. Melihat hal tersebut kan kalau tidak salah data-data terkait kayu tuh perusahaan kayu gitu ada AMDAL dan lain termasuk juga Silk kan. Itu rencananya sudah apa? Apakah sudah terintegrasi dengan National Dashboard sekarang atau seperti apa yang akan Iya, ke depan? iya, Mungkin itu. Terima iya. kasih. Jadi kayu juga akan masuk di National Dashboard. Jadi nanti kan kita udah punya Silk nih, sedang dipikirkan bagaimana connectionnya. Karena misalnya Silk juga kan menerima data dari perusahaan ya yang akan ekspor. Mereka kan udah dengan sistem ya, karena dulu kan kita sama-sama dengan kawan-kawan yang dorong bangun Silk. Nah nanti gimana connectionnya masuk ke ini ke National Dashboard. Ini sedang dibahasnya secara teknis teknologinya, ya. Ya kita nggak membubarkan sistem yang sudah terbangun di SPLK, gitu. Berarti kalau mungkin kesiapan Pak, antar sistem pemerintah sendiri semuanya udah siapkan atau Ongoing kan, ongoing. Karena kemarin kita udah bicara sama KLHK sebelumnya. Ada Simontana, ada Silk. Nah sekarang kan mereka dibagi dua, menterinya udah beda. Nah itu akhirnya kita menunggu sebetulnya mereka kesiapan 100 hari. Karena PR-nya ada di mereka. Jadi setelah 100 hari berharap draft perpres ini keluar itu yang disiapkan. Jadi sabar nggak semuanya. Ya itu. Sebentar, ada satu pertanyaan dari dari Setara Jambi. Apakah National Dashboard ini juga langsung terintegrasi dengan data yang telah dimasukkan ke app ISTDB-nya Kementan? Loh iya, jadi nanti kan sudah tadi saya bilang bahwa ada ISTDB di Kementan itu langsung masuk ke National Dashboard. Jadi seperti sekarang udah berapa yang masuk? Enggak. Ya, jadi izin langsung jawab. Kemarin itu yang sudah langsung didapatkan dari API connection antara National Dashboard dan STDB itu keseluruhannya sekitar 90-an ribu, tapi itu memang 90 ribu itu kalau melihat dari data yang sudah dikeluarkan oleh Kementan itu memang yang sudah diterbitkan baru sekitar 40-50 ribu lah kira-kira. Jadi yang sisanya itu masih proses dalam penerbitan gitu. Jadi yang sudah didapatkan langsung dari aplikasi National Dashboard itu apa adanya dari yang sudah dimasukkan ke dalam STDB langsung gitu. Sama halnya dengan Sepribun, kami sudah dapatkan 2000 data perusahaan juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Ya, saya kembalikan. Ya. Oke, semoga terjawab ya, Dok. Pak Feni tadi. Dia kan Indonesia saat ini sedang berjalan nih kawan-kawan IGJ juga memantau tentang EU-SEPA Indonesia EU. Nah kan banyak hal yang yang sudah selesai gitu ya, walaupun ada beberapa yang tertunda. Nah dampaknya kan Indonesia akan akan merubah ya untuk menyesuaikan dengan perjanjian bilateral ini. Nah tapi apakah misalnya nanti ketika semuanya, walaupun TSD masih tertunda ya katanya, walaupun katanya udah selesai entah yang mana yang benar. Tapi kalaupun nanti sudah selesai EU-SEPA ini Mbak, apakah dia akan berdampak bisa juga menjadi salah satu yang membantu dalam proses pelaksanaan UDR Indonesia dan EU atau ternyata tidak? Nah terus Mbak dalam konteks penundaan UDR persiapan pemerintah mungkin dan kawan-kawan NGO gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu? Khususnya di pemerintah terkait benchmarking Mbak yang ada dampaknya untuk subnasional untuk provinsi-provinsi ini seperti apa Mbak? Oke, yang aku jawab EU-SEPA dulu ya, karena sorry saya nggak mau jawab karena saya tidak terlibat langsung dengan EU-SEPA. Sebelumnya saya terlibat di chapter TSD. Nah, chapter TSD ini kita sedang coba lagi komunikasikan dengan Kemlu terkait karena ini directnya
kalau dengan USEPA itu di chapter TSD. Jadi aku nggak bisa kasih update seperti apa. Oke, yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan benchmarking. Kawan-kawan, kalau saya sih kawan-kawan coba amati dan kritisi terkait kriteria dari country benchmarking standar yang mereka siapkan. Kalau dari sisi pemerintah kita kita tanya terhadap metodologi mereka, cara mereka menilai sumber data yang akan mereka pakai, seperti itu sebetulnya. Jadi aku nanti coba carikan di ininya yang standar yang mereka akan siapkan terhadap penentuan country benchmarking, high risk, standard dan low risk. Jadi kalau aku pikir ini negara kita sama-sama seharusnya sama-sama mengkritisi, jangan sampai mereka pakai, karena gini ya, kaitannya contohnya salah satunya yang menjadi kriteria itu dengan menggunakan peta. EU punya peta hanya warna putih dan hijau. Dari EU Forest Observatorium kita bertambah kawasan hutannya 80 juta hijaunya. Jadi bisa bayangkan kalau sekarang itu areal itu bahkan Bandara Soekarno-Hatta itu hijau masuk. Bisa bayangkan kalau kawan-kawan petani ya itu semuanya masuk di hijau, itu udah nggak bisa masuk. Bahkan mereka lakukan traceability dari sebelum 30 Januari due dates-nya ya, cut off date-nya 30 Januari 2020. Nah, ini hal yang serius ya. Dan kita pemerintah kita menggunakan si Montana yang melakukan counter agreement ya. Kok counter agreement, counter argument. Jadi counter argumentasi ini dilakukan lewat si Montana. Kita langsung cek ke lapangan. Jadi yang mereka maksud hijau putih itu harus clear. Dan mereka punya peta warna pink, itu adalah areal yang nggak ada tawar menawar. Once masuk ke area pink tidak lolos, dan kita akan menjadi high risk country. Jadi itu. Kalau sekarang strateginya nyikapinya, kita sudah berapa kali pertemuan antara KLHK dengan GRC, lembaga yang membangun petanya, UFO-nya, itu kita ini aja berdasarkan fakta. Jadi counter argumentasinya tuh lewat fakta di lapangan. Misalnya kita zoom, kamu zoom ini adalah bandara, kenapa hijau? Nah seperti itu. Lalu juga di beberapa areal, kalau nggak salah di Jambi sama Kalimantan Barat ya, kita lakukan. Jadi itu, nah pertemuan-pertemuan seperti itulah salah satunya yang membuat UDR juga diundur, postpone, karena mereka nggak bisa jawab. Nah, saya juga salah satu orang yang ngecek EU map itu, dan memang di daerah Bogor juga yang harusnya itu tahun 2000-an awal sudah 2000-an akhir itu sudah berubah begitu kan, itu masih hijau memang. Jadi ya gitu. Oke. Ini ada dari Rido lagi. Dia juga bilang menjadi kendala juga di lapangan, ISTB dilakukan verifikasi dari lintas OPD terkait sepanjang pengalaman kami, verifikasi oleh operator dari masing-masing OPD ini membutuhkan waktu, sedangkan untuk mewujudkan era DKSB kita terbatas waktu. Hampir di seluruh program pemerintah berkaitan dengan kebun STDB menjadi prasyarat ISPO akses BP DPKS. Ya. Oke, terima kasih. Iya, Mbak. Kenyataannya memang begitu. Oke.
Ada lagi penolakan dari industri terhadap MSD aja banyak kok. Karena mereka kawannya di dalam kawasan hutan, mereka khawatir nggak lolos. Sampai ada yang bilang gini, Mbak Dia kami tuh lolos nasional dashboard juga enggak kalau caranya begini. Itu. Sama ini Mbak Dia, kan kalau tempo lalu itu di tanggal 3 Oktober kalau nggak salah ya, yang berbarengan dengan pengajuan proposal dari commission terkait dengan penundaan ke parlemen, itu kan dia dibarengin dengan dokumen FAQ sama sebenarnya draft guidance. Nah, meskipun belum disahkan secara official gitu ya, mungkin dari pelaku usaha di Indonesia, karena kan sepanjang yang kita sorotin waktu itu ada kerisauan bahwa ini pelaksanaannya gimana gitu-gitu, yang kemudian kehadiran guidance itu menjadi poin penting gitu loh. Nah, meskipun tadi belum official, masih dalam bentuk draft, tapi adakah respon dari entah itu pelaku usaha di Indonesia atau dari pemerintah sendiri itu melihatnya seperti apa? Kalau respon pemerintah, ini kan saya nggak kasih jawaban respon pelaku usaha ya, karena saya juga nggak tahu mereka responnya kan karena buyer mereka. Ya kan karena buyer mereka di sana. Tapi kalau respon pemerintah itu adalah dari FAQ maupun dari guidelines itu kita menyiapkan. Jadi artinya bahkan argumentasi tadi yang compatibility STDB dengan UDR itu jadi salah satu bahan ini kita ya, karena ini kan juga harus menjadi harus menjadi bahan ya kajian lah ya untuk kita mensikapi gitu. Kalau kawan-kawan justru aku pengen dengar dari kawan-kawan ya responnya terhadap itu. Karena kan kawan-kawan juga yang di lapangan tahu. Kalau mendengarkan respon respon siapa? Respon dari industri sih ya saya nggak concern ke sana, karena national dashboard ini kalau saya punya personal mission itu untuk menyelamatkan smallholder. Ya, kalau dari CSO sendiri sih sejak tanggal 3 Oktober itu sampai dengan saat ini masih dalam proses konsolidasi begitu sih Mbak. Jadi karena kan ya sama proses translasinya juga. Jadi itu untuk memudahkan teman-teman. Kita udah Oh, udah. ya. Nanti deh proses tapi yang lagi dilatih. Ini ya. Translasi FAQ sama ini kita sedang siapin, tapi kita sedang dirapin aja. Iya. Kemudian seminggu ini selesai juga. Oke. Nah, kemarin itu kita karena kebutuhannya cepat kan, karena ada momen media briefing juga waktu itu. Jadi menggunakannya pakai terjemahan bebas dari DeepL gitu. Mungkin kan juga beberapa konteks kurang sesuai gitu-gitu sih. Begitu. Ada kapal kopi ini gimana ya Mbak ngejarnya itu? Ya dengan asosiasi. Aku pikir teman-teman harus mulai komunikasi dengan asosiasi kawan-kawan kayak kopi untuk kopi, terus untuk kakao, untuk rubber kan mereka semua punya ini, dan itu kan selalu kita undang. Kalau untuk persiapan joint task force itu kan mereka kita undang aliansi kopi, kakao sama rubber. Apakah Kementerian Perkebunan ada Kementerian Pertanian ada kemungkinan gitu loh Mbak untuk membuat entah kebijakan, kan RAD sawit nih udah kelar nih Mbak, kan selesai. Apakah dia akan ganti ke Stranas, strategi nasional? Apakah dia itu nanti akan masuk 3 komoditas lainnya itu ke Stranasnya yang di bawahnya Kementerian? Iya.
Enggak, mereka saya lihat intens dengan komoditi-komoditi yang lain ya untuk masuk ya. Hmm. Di koalisi UDR ini nggak ada kawan-kawan yang kerja untuk komoditi lain ya? Selain apa sawit sama kayu. Palingnya itu tapi kopinya rakyat ya. Karena kan dia Iyalah, kan semua kopi rakyat. Nggak ada kopi. Ya, kalau di Sawit Watch masih dalam proses sih, cuma ada beberapa dampingan perhutanan sosial dan itu komodit itunya bentuknya yang agroforestry. Cuma belum sampai jadi gitu sih. Jadi masih Ya kan, komoditi-komoditi kan sebagian besar ada di perhutanan sosial juga. Jadi kopi, kakao, aku temuin kakao di Sulawesi itu sebagian besar di perhutanan sosial. Rubber juga. Jadi sorry. Iya, jadi kan kalau dari komoditi-komoditi yang ada itu kan memang menjadi hasil dari perhutanan sosial. Jadi seperti kakao, kopi, rubber, ya kan? Itu saya pikir ya cobalah komunikasi dengan kawan-kawan ini dong, kawan-kawan yang kawan-kawan kopi, kayak kopi, karet, nah? Kopi di Papua? Enggak, Kopa di Papua. Dia di Jakarta. Nah, belum makan. Buka komunikasi, diskusikan. Kalau aku sih nyarankan kawan-kawan bisa duduk juga dengan kawan-kawan ini ya, kawan-kawan yang mendampingi masyarakat untuk beberapa ini. Baik, terima kasih Bu Diah dan teman-teman semua. Menarik tadi Bu Diah bilang, sebetulnya kami dari Setara Jambi bekerja juga bukan hanya pendampingan terhadap petani sawit, tapi juga petani karet. Kami punya target tahun ini melatih sebanyak 5.500 pekebun karet. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi bagian dari support nanti ya, data petani karet yang kami kumpulkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah bagaimana proses untuk bisa memasukkan data petani karet ini juga ke national dashboard ini, itu satu. Artinya nanti apakah kami sebagai lembaga independen juga bisa mendapatkan semacam nomor ID tadi ya untuk bisa memasukkan ke dashboard nasional tersebut. Mungkin itu Bu Diah sementara. Ya bisa lah, itu kan terbuka. Makanya saya bilang kalau kawan-kawan mendampingi petani apalagi banyak dan mereka ada data yang sudah ada, saya pikir dengan bisa jadi piloting juga di national dashboard dan saya usulkan nanti bikin NDA, kita dulu sama-sama analisis bagaimana bentuk data yang ada untuk kompatibel masuk ke national dashboard. Itu memungkinkan. Iya. Kalau NDA-nya kita lihat dulu sebelum disahkan. Iya, enggak maksudnya gimana ya? Jadi kalau kira-kira suatu organisasi nih Mbak ya, dia masih menimbang-nimbang untuk sign NDA dengan SI misalnya, itu dimungkinkan nggak misalnya kita itu ngelihat dokumennya terlebih dahulu gitu? Boleh. Oh, oke. Makasih Mbak. Ya karena rumor yang beredar itu kalau udah NDA itu kayaknya susah banget gitu-gitu kan, karena kan yang nggak tahu ya, susah dalam konteks misalnya komunikasi datanya kah atau apanya, aku juga nggak tahu.
saling percaya, malah bisa lebih mudah itu kalau kamu lihat format datanya seperti apa. Mungkin kan malah justru enak. Kalau main langsung aja, kalau aku justru NDA itu melindungi kalian yang punya data. Oke. Oke. Di SDA ada NDA. Oke. Sip. Karena kan jangan sampai teman-teman dengan masyarakat capek-capek bikin data terus data itu bubus saja. Iya kan? Oke Mbak, ini ada pertanyaan dari Kakak Yeri, Perempuan Aman. Jadi Persekutuan Perempuan Adat Nusantara dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Bagaimana dengan komunitas kopi, kakao, cengkeh, vanili, aneka buah asli, durian dan lain-lain? Bagaimana dengan peladang dan petani padi? Itu nih dari teman-teman perempuan adat di Kalimantan Barat. Ya. Apa namanya Mbak Yeri, ini yang sekarang itu yang masuk itu baru 5 komoditi. Jadi komoditinya itu kayu, kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Karena ini 5 komoditi yang sekarang menjadi ekspor ke pasar global. Untuk cengkeh, vanili, rempah-rempah, padi, durian dan lain itu belum, karena kita kita concern kepada 5 komoditi yang saat ini memang ekspor ke pasar global gitu. Semoga terjawab ya Kak Yeri. Oh ya, dia bilang terima kasih. Iya, jadi masih 5 komoditas Kak Yeri, belum ditambah. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup sesi diskusi ini. Oh, dari Kak Welmin Seni. Kalau komoditi kemiri bagaimana? Karena daerah saya NTT, khususnya ND, penghasil kemiri sebagai sumber ekonomi juga. Jadi belum ya Kak Welmin. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Diah, baru 5 komoditas yang diatur untuk sejauh ini. Diatur, jadi komoditas yang pertama itu sawit, kayu, kakao, kopi, dan karet. Begitu. Begitu ya, jadi belum. Kita nggak tahu 2-5 tahun ke depan kita nggak tahu. Semoga bisa terjawab. Apakah ada lagi dari teman-teman, terutama teman-teman yang di Zoom? Teman-teman koalisi UDR yang di Zoom, silakan. Di sini ada Mas Ihwan dari JPIK. Mungkin mau komentar atau Bang Daniel? Teman-teman dari JPIK atau teman-teman yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ini masih diskusi awalan ya, jadi yang seperti yang disampaikan Mbak Diah, jadi harapannya akan ada ruang diskusi lagi seperti ini, begitu kan, dan bisa menjangkau lebih banyak begitu. Dan terbuka untuk pertanyaan apapun, nanti silahkan ditaruh saja di WhatsApp grupnya Koalisi UDR, nanti akan disampaikan dan semua file presentasi akan kita bagikan melalui email dan WhatsApp group. Begitu. Kalau tidak ada, masih ada nih. Apa sih namanya? Dari tapi National Dashboard apakah nanti bisa diakses teman-teman CSO seperti Silk? Terima kasih. Iya. Mas Ikhwan, nanti kita diskusi secara teknis ya, karena tadi aku udah panjang lebar jawabin sistemnya. Ya, bisa diakses. Oke. Oh, boleh, silakan.
Tadi kan diskusi tentang ini kan, saya sangat sepakat sekali kalau kata Mbak Dia tuh kita jangan cuman berbicara pandangan kritis saja, tapi kita juga harus melakukan pencatatan dan tulisan gitu. Nah, kalau dari kami sendiri di GJ itu kemarin juga lagi bekerja sama dengan kaum telapak itu udah menyiapkan dokumen kertas apa namanya kertas posisi gitu untuk teman-teman dan juga sedang mewawancara beberapa organisasi-organisasi sipil karena melihat dari bab TSD chapter itu juga tidak hanya berdampak ke komoditas pertanian, tapi juga berdampak ke komoditas nelayan dan perikanan dan lain sebagainya gitu. Ya saya pikir juga kayaknya perlu tuh kita untuk juga mendata atau menyiapkan gitu. Karena kan kemungkinan mungkin teman-teman juga nggak ada waktu untuk nulis ya. Tapi seenggaknya kita juga memfasilitasi gitu, mencatat dan melakukan istilahnya tuh etnografi lah kalau tapi kayaknya terlalu ini ya atau wawancara lah kualitatif terhadap mungkin korban smallholder atau masyarakat adat yang terdampak terhadap ini apa namanya komoditas apa namanya EUDR dan TSD chapter kalau khususnya di kami ngelihatnya gitu. Jadi kayaknya perlu ada tim penulis kalau menurut saya sih. Terima kasih. Oke, ini apa sih masukan juga. Ini akan dimasukkan nanti dalam grup WA koalisi. Nanti saya akan masukkan. Siap. Jadi ada Kak Welmin sama Kak Eri akan kita masukkan. Oke. Akan kita catat, sudah dicatat. Ada lagi? Karena waktunya sangat singkat. Kalau ya diskusinya sebagai awalan oke. Ya, oke. Kalau sudah cukup untuk sesi hari ini. Dia. Oke, terima kasih. Saya permisi nih untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting, teman-teman yang dari Kalimantan, dari Jambi yang sudah hadir, teman-teman yang dari Bogor, dari ND, terima kasih banyak sudah hadir. Teman-teman Jakarta dan sekitarnya, terima kasih banyak. Teman-teman Koalisi UDR, terima kasih. Juga teman-teman yang sudah hadir di dalam ruangan ini, terima kasih banyak. Ini adalah diskusi awalan, gitu kan. Dan harapannya diskusi ini memantik pertemuan-pertemuan selanjutnya yang mungkin masih banyak pertanyaan, masih banyak kegelisahan terkait sistem ini. Dan sebagai catatan ingat ini sistem ini akan bersifat mandatori. Jadi dan ruang ini juga bisa kita gunakan untuk memberikan masukan, kritik atau apapun yang kemudian mendukung perbaikan tata kelola apa ya produk-produk hasil hutan di Indonesia. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Dia, Mas Stefan. Terima kasih sudah hadir, begitu kan. Saya permisi untuk menutup kegiatan ini. Selamat siang dan terima kasih. Yuk, terima kasih. Terima kasih, salam untuk semuanya, salam kenal. Terima kasih Kak Welmin. Terima kasih Olpi. Terima kasih Kak Yeri. Terima kasih. Terima kasih Bang Alfian, Bang Uki, terima kasih. Banyak tempat bagus tuh, banyak tempat bagus di sini. Ayo foto.